Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semuanya. Terima kasih masih tahan semester ini ya. Jadi ini adalah pertemuan terakhir kita adakan materi, bahwasanya eh, pertemuan minggu depan itu adalah pertemuan terakhir yang kita gunakan untuk kuis ya, kita pakai untuk latihan. Dan mulai tanggal 2 November kita sudah ujian tengah semester, sehingga untuk klasifikasi ini adalah materi kita pra UTS. Nanti teman-teman bisa mempelajari dari pengenalan data mining di pertemuan pertama sampai dengan di pertemuan 8 ini. Baik, di sini untuk klasifikasi itu sendiri di pertemuan 7 kemarin harusnya saya share materi, teman-teman sudah menyempatkan waktu untuk membaca apa perbedaan antara klasifikasi dan juga clustering, di mana kedua konsep ini pada teknik data mining itu adalah sama-sama mengelompokkan ya, yaitu di mana hasilnya adalah sebuah kelompok gitu. Apa perbedaannya? Nah, ini adalah suatu hal yang perlu teman-teman terapkan di benak teman-teman sekalian, di pemikiran teman-teman sekalian, bahwasanya clustering sama klasifikasi ini adalah berbeda, walaupun hasil akhirnya adalah sama, yaitu mengelompokkan. Kenapa harus diterapkan? Karena teman-teman di sini itu sering terjadi kesalahan, apalagi ketika mengerjakan final project ataupun juga mengerjakan tugas akhir ataupun skripsi. Itu kadang teman-teman itu harusnya konsep, nah itu ya, jadi harusnya konsepnya ini teman-teman menggunakan clustering tapi menggunakan klasifikasi. Ini harusnya konsepnya klasifikasi tapi teman-teman menggunakannya pakai konsep clustering, sehingga hasil dari penelitian ataupun tugas akhirnya ketika kita koreksi itu kurang bagus atau kurang tepat, seperti itu. Kenapa? Karena teknik yang diterapkan itu salah. Nah, sehingga nanti kalau teman-teman mau membuat sebuah sistem pakar, misalkan ya, mau membuat sebuah konsep kecerdasan buatan, itu harus dipahami dulu nanti outputnya seperti apa, sehingga nanti paham teknik yang dipakai, mau pakai klasifikasi atau clustering gitu. Jadi nanti kecerdasan buatan ke konsepnya apa, apakah sistem cerdasnya itu nanti seperti apa, apakah dia hanya bersifat SPK gitu ya, atau dia bersifat rekomendasi, apakah dia bersifat istilahnya sistem pakar gitu ya. Jadi maka teman-teman di sini harus mempelajari capaian yang diinginkan, seperti itu. Jadi nanti dari capaian yang diinginkan dengan data input yang sudah siap, maka langkah proses miningnya ini teman-teman baru bisa menentukan apakah harus pakai klasifikasi ataukah pakai clustering gitu ya. Jadi teman-teman harus memahami dulu hasil akhir seperti apa yang akan teman-teman nanti inginkan. Nah, ini di materi yang sudah saya share, saya harap teman-teman sudah membaca. Di sini sudah saya jelaskan dengan detail bagaimana konsep klasifikasi dan sebuah clustering itu berjalan. Ya, sangat berbeda sekali untuk konsepnya. Ya, jadi kalau mau hasil outputnya pengelompokan, memang kita ada dua teknik, yaitu clustering atau klasifikasi. Tapi konsep yang dipakai, mau yang clustering atau klasifikasi, teman-teman harus menerapkannya bagaimana output yang diinginkan. Itu ya pesan saya ya. Jadi semoga nanti tidak ada kesalahpahaman penggunaan metode ataupun juga konsepnya. Oke, jadi secara teori saya harap teman-teman di pertemuan 7 kemarin sudah membaca, sehingga pada kali ini saya akan menjelaskan langsung teknis bagaimana sebuah metode di klasifikasi itu berjalan. Kita belajar tracing dan juga nanti kita praktekkan di machine learning. Untuk machine learning yang saya akan praktekkan nanti, saya akan menggunakan WK ya. Teman-teman saya harap sudah download. WK ini sangat terbatas sekali memang ya untuk algoritmanya. Nanti karena ini free mungkin ya, jadi kalau teman-teman mau menambahkan atau mau mencoba di metode atau algoritma lainnya, nanti bisa mencari machine learning seperti
MATLAB itu ya, atau mungkin juga yang memang nggak ada yang gratisan ya, walaupun trial mungkin nanti teman-teman hanya untuk mencoba boleh. Biasanya sih kita disediakan trial ya, entah itu 1 bulan atau 1 minggu. Oke, di sini nanti kita membahas 2 metode. Sebenarnya untuk klasifikasi yang sudah saya jelaskan, ini ada beberapa metode yang bisa teman-teman gunakan untuk klasifikasi ini, seperti C45. C45 ini metode sebelum ID3, sekarang sudah diperbaiki dengan menggunakan ID3 itu. Terus kemudian CMA, naive Bayes, KNN, dan juga algoritma. Ya, yaitu ada chart gitu. Oke, di pertemuan klasifikasi nanti Bu Muji akan menjelaskan hanya 2 metode, yang lainnya nanti kalau teman-teman membutuhkan silakan dipelajari, dan jika ada yang perlu dipertanyakan nanti bisa konsultasi dengan saya melalui email. Oke, jadi ID3 dan naive Bayes untuk metode yang akan kita pelajari di kelas klasifikasi ini. ID3 ya. ID3 di sini sebenarnya perkembangan ini ya, versi baru dari C45 atau C5.0. Konsepnya namanya aja tree gitu ya. Tree ini adalah pohon. Jadi konsepnya di sini nanti adalah sebuah pohon keputusan. Nah, sebuah pohon keputusan, output dari ID3 ini adalah sebuah rule. Untuk metode yang digunakan di klasifikasi itu sendiri nanti outputnya ada 2, istilahnya yang bisa kita terapkan di pemrograman kita. Nanti ada 2 konsep, yaitu bisa berupa rule ataupun juga rumus matematis gitu ya. Contohnya misalkan ID3 ini adalah nanti yang kita terapkan biasanya adalah berupa rule gitu. Jadi nanti ada yang biasanya hanya rule-nya saja. Kalau rule-nya saja, teman-teman harus bisa membuktikan bagaimana rule itu bisa dipakai, istilahnya bagaimana rule itu didapat dari mana gitu ya. Ya, itu biasanya bisa membuktikan dari pohon keputusannya yang diperoleh, atau biasanya bisa ditampilkan semuanya mulai dari iterasi sampai dengan pohon keputusannya sampai dengan rule yang diperoleh. Tuh. Oke, jadi di sini di ID3 di sini ada beberapa yang perlu teman-teman kenal ya, yaitu cara membuat pohon keputusannya. Di sini sebenarnya ada 4 ya, ini kurang 1. Ada 4 yang bisa teman-teman pelajari untuk pembuatan pohon tree-nya atau pohon keputusannya, yaitu ada root node. Root node ini adalah akar pertama kali atau node pertama kali yang teman-teman ciptakan dari sekian banyak atribut. Nah, gitu ya. Jadi nanti untuk menentukan root atau node pertama ini juga nanti kita sudah masuk di teknik perhitungannya. Jadi nanti yang memiliki nilai entropy gain yang tinggi, maka dia akan mendapatkan nilai atau menempati pada root pertama atau root node gitu ya, atau node pertama. Terus kemudian ada subset harusnya ya. Di sini ada tambahan subset. Subset itu cabang ya, tapi bukan node, hanya nama cabangnya saja. Jadi contohnya misalkan nanti di sini root node-nya ada temperatur ya, misalkan ada temperatur, maka subsetnya ada panas, dingin ya, sedang misalkan. Nah, itu subset. Terus kemudian ada internal node. Internal node ini adalah node yang ada di tengah ya, node cabang gitu ya. Jadi dari subset tadi dia akan berisi 2 gitu ya. Dari cabang tadi, dari subset nanti dia akan berisi 2 jenis. Ada bisa berisi internal node, bisa juga berisi leaf node. Kalau berisi leaf node nanti berarti di situ pohon keputusannya sudah selesai, karena leaf node ini adalah output. Nah, yes, no gitu ya. Kalau internal node ini adalah node di tengah. Jadi nanti subsetnya itu ada node-nya, terus kemudian ada subsetnya lagi, terus node lagi. Nah, node yang ada di tengah-tengah dari subset itu atau cabang itu kita sebut sebagai internal node. Nah, sebagai ilustrasi gambarnya seperti ini. Ini adalah akarnya atau root node. Nah, ini adalah subset. Ada 1, 2, 3, 4, ini subsetnya. Terus kemudian di sini ada leaf node. Ya, leaf node ini goal atau daunnya, finish gitu ya, output. Terus di sini ada internal.
Internal load di sini dimana nanti dia akan punya lift lagi, lift lagi atau subset lagi gitu ya, dia masih punya lagi. Kita hitung sampai akhir. Pada ID3 ini ataupun keputusan ini bisa kita katakan selesai apabila semua ujung daunnya atau semua ujung liftnya ini sudah berupa goal atau output, bukan lagi internal node. Kalau masih berupa internal node, itu artinya pohon keputusannya belum selesai, harus diselesaikan sampai semua ujungnya ini berupa leaf, daun ya, daun yaitu berupa output. Oke, paham ya? Oke, jadi di sini algoritma dari induksi decision tree ini sendiri adalah dimulai dari node akarnya ya. Untuk semua fitur kita hitung nanti dari nilai entropi dan juga ini ya, nilai entropi untuk semua sampel data latih pada node. Nah, pilih fitur dengan informasi gain yang maksimal. Nah, ini ada kata-kata data latih. Ini yang membedakan tadi ya. Jadi memang ya di dalam suatu clustering itu memang ada yang membutuhkan data latih. Ya, data latihnya itu digunakan untuk apa? Hanya digunakan untuk mencari nilai sentroid kan gitu ya, mencari nilai titik pusat. Jadi gitu kan ya. Jadi dari pada clustering itu sebenarnya kita sebut sebagai unsupervised learning, artinya tanpa harus ada data latih. Itu artinya karena dari data latih itu sendiri nanti langsung kita bisa bikin cluster gitu ya. Jadi data training itu ketika ada data uji itu sama gitu ya, deket yang mana itu. Jadi data uji sekaligus data latih gitu ya, data training. Tapi kalau di klasifikasi, karena klasifikasi ini lebih cenderung mementingkan daripada memiliki atribut yang mirip ya, memiliki karakter yang mirip, terus kemudian memiliki pola yang mirip, maka data latih sangat penting. Maka di sini pada klasifikasi ini kita sebut sebagai supervised learning, artinya dia butuh data pelatihan. Jadi ketika kita mengatakan apakah A, B, C dan A, B, C ini adalah sebuah kategori kelas yang bagus, maka teman-teman harus menentukan dulu kriteria untuk kelas bagusnya apa gitu ya. Jadi kalau A, B, C tidak memasuki kriteria kelas bagus, jadi dia tidak akan masuk pada kelas bagus itu loh. Jadi data latih nanti pentingnya di sini. Jadi supaya bisa mengatakan suatu atribut suatu data A, B, C tadi dikatakan bagus, itu apakah sudah memenuhi bagus apa tidak. Nah, beda kan ya, kalau di clustering itu kan hanya jaraknya aja. Nah, gitu. Jadi di sini kalau di klasifikasi memang dibutuhkannya data latih. Terus kemudian pilih fitur dengan informasi gain yang maksimal. Jadi nanti teman-teman di ID3 ini akan kita gunakan dua rumus, yaitu rumus untuk menghitung nilai gain dan juga entropi. Nilai gainnya ini pendukung ya, jadi gunakan fitur tersebut sebagai node pemecah menjadi cabang. Nah, gainnya ini untuk memecah lebih besar yang mana gitu ya. Terus kemudian lakukan secara rekursif, ini artinya kita lakukan iterasi ya pada setiap cabang yang dibuat dengan mengulangi langkah 2-4. Artinya rekursif di sini dirinya sendiri berarti nanti database yang kita hitung untuk menghitung gain ini semakin mengerucut gitu ya. Jadi enggak balik lagi pada tabel awal seperti itu. Jadi tabel awal kita sudah temukan entropi tertinggi, kita jadikan root. Terus kemudian kita hitung untuk internal node-nya. Nah, internal node-nya berarti kita hanya merekrusif dirinya sendiri, itu bukan balik lagi ke tabel awal. Itu yang dimaksud di langkah kelima. Oke. Kurang lebih seperti itu untuk algoritma. Cara kerjanya sekarang kita bisa menentukan nilai gain. Nilai gain di sini adalah untuk memecah tadi ya, untuk memecah cabangnya mana yang akan menjadi root pertama kali gitu. Jadi algoritma pada metode ini menggunakan konsep dari entropi. Ini ada entropi S, artinya entropi keseluruhan. Ya, jika semua contoh pada S berada dalam kelas yang sama, maka entropi S sama dengan 1. Nah, di sini entropi keseluruhan itu kita akan menggunakan rumus ini ya. Nah, nanti di sini kita pakai rumus log 2 ini. Log 2 dari PJ itu sendiri. Ya, diawali dengan simbol minus. Sebanyak berapa? Ya, sebanyak jumlah datanya.
makanya di sini ada sigma. S adalah himpunan datasetnya. Oke, sebanyak kasusnya ada berapa? Ada 500, ada 300. Terus kemudian K, banyaknya partisi. Nah, PJ ini probabilitas di dalam penjumlahan iya dibagi total kasus. Kita coba. Nah, ini kalau nanti menghitung kainnya seperti ini. Langsung ya, jadi nanti kita kasih contoh di sini. Nah, data yang telah ada pada tabel ini adalah data flying tennis. Ini juga didapatkan dari Kaggle, data di Kaggle. Nanti teman-teman bisa download. Saya sudah download tadi bentuk CSV-nya. Nanti bisa langsung dicoba tapi di WK nggak ada ID3, adanya naik bias saja nih. Oke, jadi ini berarti kalau kita masukkan di rumus entropi tadi, S-nya berapa? S-nya 14 ya, banyak data samplingnya ada 14 ya. Terus tadi sigma gitu ya, sigma di sini artinya mana? Ini ya, sigma PJ log 2 PJ di sini artinya probabilitas yang dapat dari sum yes ya. Artinya bahwasanya di sini itu kita sebenarnya nggak hanya yes ya, tapi kita lihat dari ini output. Nah, ini yang membedakan sama clustering ya teman-teman ya. Jadi kalau clustering kita hanya menentukan partisinya ya, hanya menentukan partisinya atau clusternya. Clusternya ada berapa? 1, 2, 3. Tapi kita belum tahu klaster 1 untuk apa, klaster 2 untuk apa, klaster 3 untuk apa. Karena kita akan menentukan klaster 1 ini A, klaster 2 ini B itu dari hasil analisis kelompok. Artinya data yang terkumpul pada klaster 1 itu cenderung yang seperti apa. Itu kita ketahui setelah kita lakukan klaster. Itu bedanya. Ya, kita hanya mengelompokkan aja. Ya. Kita hanya menentukan tempatnya saja. Klasternya ada berapa? 3 gitu ya. Tapi kita belum pernah menyiapkan klaster 1 untuk siapa, klaster 2 untuk siapa, belum. Hanya dikelompokkan aja. Nah, nanti untuk mengetahui klaster 1 ini orang yang seperti apa atau data yang seperti apa, klaster 2 data yang seperti apa, klaster 3 data yang seperti apa, itu kita ketahui setelah kita lakukan klaster, kan seperti itu. Tapi kalau di klasifikasi ini enggak, klasifikasi ini sudah ditentukan. Jadi kalau teman-teman mau bikin kelas berapa? Ada 3 kelas. Kelas 1 good gitu ya. Kelas 2, nah ini kelas 1 good berarti nanti dia ciri-cirinya seperti apa. Makanya butuh data latih gitu contohnya. Ini adalah data kita sebut sebagai data latih. Data latih ini adalah rekapan pada suatu lapangan, di lapangan tenis, di mana ada beberapa atribut ya, cuaca, suhu, kelembapan, berangin, berdasarkan data pemain atau orang yang bermain di lapangan itu. Ini samplingnya gitu ya, ini data yang sudah pernah terjadi atau data yang sudah dilakukan di lapangan tersebut, sehingga kita bisa mengatakan ya tidaknya ini adalah dari data lapangan gitu ya, atau dari data faktanya, faktual datanya seperti ini gitu. Nah, makanya nanti ada ciri-cirinya gitu ya. Jadi cerah, panas, tinggi, berangin, tidak. Nah, artinya berangin tidak gitu ya. Berangin iya misalkan. Oh, dia banyak yang tidak main. Nah, ini adalah data faktual. Makanya pada di kasus klasifikasi ini nanti ada yang namanya labeling. Ada yang namanya label. Kita melabeli tidak, iya, tidak. Ini kita labeli di awal sebagai data proses atau praproses gitu ya. Jadi adalah data latihnya, sehingga nanti ketika ada suatu yang perlu kita klasifikasikan, loh kalau misalkan cuacanya hujan, suhunya dingin, kelembapannya apa, berangin apa tidak, main enggak ya. Nah, itu kita bisa mengklasifikasikan dia main apa enggak, ini berdasarkan data latih yang ada, karena nanti dicocokkan ciri-cirinya berdasarkan probabilitas atau berdasarkan nilai entropi kalau kita pakai ID3 gitu ya. Seperti itu. Jadi di sini yang kita masukkan ke rumus entropi ya, entropi pada sigma tadi, ini adalah banyaknya main atau banyaknya goal, tujuannya, outputnya. Berarti di sini ada berapa kelas? 2 kelas, yaitu kelas yes, kelas no. Kelas yes main sama no tidak main ya atau tidak. Berarti ya atau tidaknya nanti di sini kita
masukkan pada sigma gitu ya, sigmanya di rumus entropi itu. Entropi S jumlah samplingnya adalah 14. Terus kemudian P ya. Sehingga kalau kita masukkan pada rumus bahwasanya di sini 10 itu untuk yang dari 14 tadi outputnya ya 10 seper banyaknya jumlah datanya 14 log. Nah, log dirinya sendiri ini. Nah, karena di sini ada tidak, maka ditambahkan. Kalau ada kelas lagi, ditambahkan lagi terus gitu ya, sebanyak jumlahnya dari data sampling. Jadi kalau kita masukkan di rumus entropi tadi bahwasanya sorry ini salah ketik ya, ini harusnya 4/14 ya, jadi yang no, yang tidak pada 14 studi kasus. Jadi ada 14 case ya, terus studi kasus di sini berarti 4/14 hasilnya adalah 0,6. Nah, pada rumus entropi di sini sebenarnya kita mencari nilai log 2 dari X itu tidak semua kalkulator punya gitu ya. Jadi saya menggunakan menghitung rumus ini dengan menggunakan Google kalkulator. Jadi nanti semua ini silakan di copy paste seperti yang saya lakukan di sini ya. Di copy paste di sini 1/14 hasilnya adalah 0,8 di sini ya. Karena tidak semua kalkulator bisa menghitung log 2 dari X. Bukan log 2 dikali X, tapi log 2 dari X. Itu ya, itu yang membedakan nanti. Nah, setelah nilai entropi sudah diperoleh, maka teman-teman bisa langsung membuat tabelnya, membuat tabel baru untuk menghitung atau bisa memberikan histori gitu ya, histori dari perhitungan yang sudah kita kerjakan. Yaitu total kasus ada 14, yang ya, yang outputnya goalnya ada ya ada 10, yang tidak ada 4. Nilai entropi totalnya, entropi S nya adalah 0,863. nanti silakan mau dikerucutkan menjadi 3 digit di belakang 0 ataupun ditulis semuanya boleh. Nah, setelah mendapatkan nilai entropi keseluruhan kasus, ini baru teman-teman akan menghitung nilai entropi atau gain ya, nilai entropi semua atribut supaya mendapatkan nilai gain dari setiap masing-masing fitur atau atribut itu sendiri. Nah, contohnya di sini pada sampel playing tennis tadi ada 4 atribut yang kita pakai, yaitu ada cuaca, suhu, kelembapan, dan berangin. Dari 4 ini nanti akan kita tentukan salah satu mana yang akan kita gunakan sebagai root atau akar utama, entah itu nanti cuaca, suhu, kelembapan, atau berangin. Nah, dari pemilihan ini itu nanti akan kita peroleh dari berdasarkan nilai gain tertinggi, gain paling tinggi. Dari mana kita bisa memperoleh nilai gain tertinggi? Jelas kita akan menghitung setiap masing-masing nilai setiap masing-masing entropi yang ada di atribut tersebut ya. Atribut cuaca di sini ada subset atau ada value-nya, ada berawan, hujan, cerah ya. Berawan yang bermain gitu ya. Berawan ada berapa kasus gitu ya nanti ya. Berawan ada berapa kasus, hujan ada berapa kasus, terus cerah ada berapa kasus ya. Kalau kita lihat di sini cuaca cerah itu ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kasus ya. Terus hujan ya, hujan ada 1, 2, 3, 4, 5 juga. Terus yang cerah ada tadi berawan ya, berawan cerah tadi ada 5, berawan ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Nah, sekarang berawan yang bermain. Nah, berawan bermain 1, 2, 3, 4. Yang bermain ada 4 ya. Ini bermain ada 4. Yes ya, ada 4 kasus, 5 kasus, 5 kasus. Dari 4 kasus semuanya bermain. Yang tidak sehingga 0. Hujan ada 5 kasus gitu kan. Yang bermain 4, yang tidak 1. Nah, dari tabel ini kira-kira teman-teman bisa nggak memasukkan ke rumus entropi tadi, sehingga di sini di tabel ini langsung dimasukkan 0,71 ya. Misalkan di sini saya masukkan di rumus ini ya, di kalkulator ini berapa tadi? Di sini yang yes ada 4
jumlah kasusnya ada 5 ya, ada 5, jumlah kasusnya ada 5. Terus yang tidak 1 ya, jumlah kasusnya ada 5. Sorry, ini kan rekursif dulu ya, 4, 5. Terus yang tidak 1, jumlah kasusnya ada 5, rekursif lagi ya, lognya 1, 5. Nah, 0,721 ini dari sini. Ini ketika kita sudah masukkan ke rumus entropi. Bisa ya teman-teman ya, cerah juga gitu kan ya. 2/5 log 5/2, 2/5 ditambah 3/5 log 3/5 ya, hasilnya ini. Oke. Nah, dari sini, dari semua nilai entropi di sini baru nanti kita masukkan ke rumus gain, mencari nilai gain bagaimana tadi rumusnya. Ini entropi keseluruhan tetap dipakai, dikurangi dengan entropi setiap atribut, entropi setiap subset probabilitas ya, probabilitas tadi, kasusnya ada 3 tadi ya, berawan, cerah, hujan. Berawannya ada berapa? 4 kan? 4 total kasusnya 14, berarti 4/14 dikali entropinya berapa, ditambah lagi yang berawan. Nah gitu ya, jadi ditambahkan nilainya, jadi nilai gainnya ada 0,2 ini adalah jumlah keseluruhan ya. Nah, contoh perhitungannya ini ada nih, nilai gain cuaca ya, 0, ini entropi keseluruhan tadi dikurangi dengan 4. Ini kan ada ini ya, ada 3 subset ya, 1, 2, 3, 4. 1 plusnya ini bekerja sebanyak 3 kan ya, 1 sampai sini, 2, 3 ya. 4 ini untuk kasus berawan, jumlah kasusnya ada 10 ya. 14 harusnya, salah ketik ini ya. 4/14 dikali entropinya 0. Terus 5 ini kasus untuk hujan, 1/14 dikali entropinya 0,7 ya kan, ditambah 5 ini kasusnya untuk cerah, jumlah kasusnya 14 dikali dengan entropinya, seluruhnya 0,2. Ini adalah nilai gain untuk atribut cuaca. Selanjutnya dicari untuk suhu, kelembapan, perangin sama ya pakai rumusnya. Nah, dari 4 atribut ini ternyata gain yang tertinggi itu adalah kelembapan, sehingga kelembapan akan menjadi root pertama kali. Nah, subsetnya apa? Subsetnya adalah value yang ada di kelembapan, ada tinggi sama normal, ada 2, berarti ada 2 cabang. Nah, ada 2 cabang. Sekarang pada rekursifnya di sini itu adalah teman-teman mencari tabel untuk selain kelembapan. Oke, kelembapan ada tinggi sama normal. Tinggi ada berapa kasus? Ini dari 14 ya. Kelembapan tinggi ada 7, normal ada 7, sehingga di sini 7 gitu ya. Terus dari 7 yang ya 3, yang tidak 4, yang bermain 3, yang tidak bermain 4. Dari 7 semuanya bermain dan tidak, ini otomatis sudah akan muncul sebuah leaf ya, daun. Sehingga di sini jika kelembapannya tinggi, di sini jika kelembapannya tinggi, jika kelembapannya normal maka yes, maka dia akan bermain semuanya. Mohon maaf karena ini tabelnya berbeda ya, dari contoh yang gambar pohonnya, maksudnya bukan tabel, gambar pohonnya ini berbeda dengan yang saya contohkan. Mohon maaf, ini tergantung rootnya. Kalau saya tadi contohnya materinya ya, kalau materinya tadi rootnya ini, node-nya lingkaran, maka leaf-nya kotak gitu ya. Maka di sini ini kalau ini berbeda, kalau di sini rootnya kotak, nanti leaf-nya juga kotak, goalnya lingkaran, sama aja ya. Pokoknya intinya teman-teman nanti antara root dan leaf gambarnya beda atau simbolnya beda yang digunakan. Karena ini dimulai dari kotak, maka di dalam node berikutnya juga kotak. Yang goalnya atau tujuannya atau leaf-nya lingkaran. Kalau di sini nanti lingkaran, leaf-nya harus kotak, goalnya lingkaran gitu ya. Jadi harus disamakan antara node dengan node, leaf dengan leaf. Nah, ini sudah menjadi satu pohon keputusan satu. Terus berikutnya tanda tanya, tinggi, karena masih ada yang bermain, ada yang nggak bermain, ya. Nah, ini nanti yang muncul bagaimana? Nah, di sini untuk mencari nilai node berikutnya itu, maka teman-teman harus melakukan
perhitungan untuk nilai entropi kembali. Entropi yang mana yang dihitung? Ya entropi yang selain kelembapan. Tuh ya, cuacanya cerah. Ada berapa? Ada 7 kasus kan tadi ya. Yang nilai yang tinggi ada 7 kasus, yang normal 7 kasus tapi bermain semua kan. Kemudian yang tinggi ada 7 kasus juga, berarti hanya ada 7 sampling. Kalau data awal ada 14 ya. Nah ini 7, ini tinggi semua, berarti yang dihitung teman-teman tinggal menghitung cuaca, suhu, sama berangin. Sehingga kalau dihitung kelembapan tingginya 7, yang bermain 3, yang tidak bermain 4, jumlah entropinya 0, bisa ya ngitungnya 0,985. Ini dari mana? Yaitu dari 1/7 ya, 3 1/7 ya. Kalau kita hitung di sini 3, jumlah kasusnya ada 7 kan, 7, terus kemudian 3, 7, yang bermain ada 4, jumlah kasusnya 7 ya, 4, 7. Nah 0,98 ya, ini ya 0,98 pada tabel entropi. Selanjutnya teman-teman mencari nilai gennya lagi. Kita kan memutuskan dari 3 atribut ini nanti setelah kelembapan apa gitu kan notnya ya. Maka cuman 3 aja yang kita cari nilai gennya sama, yaitu nah ini kalau yang sudah di hijau ini berarti dia sudah membentuk leaf atau pohon keputusan, karena semuanya kasusnya sudah ketemu gitu ya. Berawan cuacanya berawan, dia semuanya bermain gitu. Sehingga kalau kita bikin pohon keputusannya ternyata nilai gen tertinggi dari 3 atribut adalah cuaca. Berarti di sini sudah kita bentuk pohon keputusan yaitu dengan node baru yaitu cuaca. Cuaca ada 3 subset yaitu antara berawan, hujan, dan cerah. Kalau kita lihat tadi kalau berawan dia langsung bermain, berarti kalau di sini bermain langsung keluar leafnya bermain ya gitu ya. Terus kemudian kalau yang cerah juga cerah, semuanya tidak bermain, berarti kalau cuacanya cerah tidak bermain tuh. Terus kemudian yang subsetnya value-nya hujan itu ada yang bermain ada yang tidak, berarti kita cari lagi ya, kita cari berarti yang hujan kasusnya ada berapa? 2 ya, 2 berarti cuma 2 ini aja, 2 sampling atau 2 kasus ya, cuma 2 kasus. Dan ternyata keduanya cuacanya sama-sama hujan ya. Terus kemudian di sini suhunya sejuk ya, terus beranginnya masih ada dua variabel yang berbeda, sehingga kalau kita cari nilainya entropinya adalah 1 ya, dari 2, 1/2 log 1/2 ditambah 1/2 log 1/2, nilainya adalah 1. Nah selanjutnya dari nilai entropi S nya sudah ketemu, terus kemudian kita hitung nilai entropi masing-masing value, baru ketemu nilai gainnya. Nilai gainnya tertinggi adalah berangin, berarti di sini node-nya muncul berangin. Berangin ada berapa value? Ada 2, salah dan benar, atau berangin ya dan tidak gitu ya, ya dan tidak, supaya tidak sama dengan goldnya tadi, maka di sini diganti dengan salah dan benar. Berangin, salah dan benar. Dan di sini jumlah kasusnya salah dan benar ada 1 gitu ya. Dan di sini langsung kalau berangin salah tidak bermain gitu ya, tidak, maka di sini langsung keluar leaf. Nah kalau semuanya ini leafnya sudah berupa output, sudah berupa goal ya, antara yes no tadi, maka di sini kita sudah dianggap selesai penanganan kasus untuk bermain playing tennis tadi, retreat tadi ya. Jadi di sini ada berapa rule kesimpulannya kalau mau dibacakan? Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 rule yang diperoleh. Gimana? If gitu kan, if kelembapan sama dengan normal, then play sama dengan yes gitu ya. Rule yang kedua, if kelembapan sama dengan tinggi and cuaca sama dengan berawan, then playing tennis sama dengan yes gitu ya. Dua rule. Terus ke sini 3 rule gitu ya. Jadi kalau di hasil diklasifikasikan kesimpulannya apa? Kalau diklasifikasikan di sini artinya yang bermain adalah 3,
yang tidak bermain ada 2, ini ya, 2 orang dengan kriteria seperti ini gitu ya. Ini adalah output dari ID tree, pohon keputusan. Terus kemudian kita hasilkan sebuah rule, ada 5 rule gitu. Terus kemudian latihan contoh yang kedua, di sini ada sampling data merger. Oh ya, ini untuk data pelamar pekerja di sebuah bank, jadi nanti dia lulus apa tidak ya. Atribut yang digunakan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9 atribut. Terus kemudian goalnya atau outputnya ada lulus tidak lulus, berarti ada 2. Nah, kira-kira dari data ini teman-teman bisa mencari nilai entropinya. Nah, nilai entropinya bagaimana? Berarti kalau kita pakai rumus kalkulator di sini, berarti nanti sama ya, ini yes no, ada 2 ya, lulus dan tidak lulus. Nah, terus kemudian dihitung aja dari 30 kasus yang lulus berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dari data 25 ya, 16, 17, 18, 19 ya, betul ya. Nih yang hasil lulusnya 19, berarti kalau kita masukkan kalkulator kan 19 seper kasusnya 30 gitu ya, 30. Terus kemudian dirinya sendiri 19 30. Terus kemudian yang tidak lulus ada berapa? Ada 11 ya, separuhnya ya, 11 seperti 30, 11 seperti 30. Nah, maka entropi S keseluruhan pertama adalah 0,94. Ini ya, 0,9481 dibulatkan 4 digit di belakang koma, sama aja bisa ya. Terus dari ketemu entropi keseluruhan, teman-teman akan menghitung gain setiap masing-masing atribut. Oke, sudah dihitung sampai seterusnya, silakan nanti terus didapatkan seperti tabel di bawah ini. Nilai gain tertinggi diperoleh berapa? Diperoleh jurusan ya. Jadi jurusan akan menempati pada root pertama kali. Nah, itu. Nah, ini IPK kata. IPK bukan jurusan. IPK 0, oh sorry, iya yang 4 ini IPK, maksudnya saya kira yang di bawah ini totalnya bukan, tapi di atasnya ya, seperti total ini, total bagian saat ini gitu ya, pendidikan segini, jurusan segini, IPK ya. IPK masuk nilai entropi tertinggi, gain tertinggi, maka dia akan menduduki sebagai root pertama. Nah, IPK ada berapa value atribut yang digunakan? Value-nya ada 4, 1, 2, 3, 4. Maka di sini ada 4 leave gitu ya, yang langsung tidak lulus kurang dari ini. Nih, nah berikutnya teman-teman bisa menyelesaikan mana dulu, boleh ini dulu, boleh ini dulu gitu. Yang ini berarti teman-teman melihat tabel yang 2,5 sampai 3 saja tabelnya, ada 10 kasus ya. Terus yang 3,5 ya, ini yang ini dulu ya, yang ini dulu. Ini nanti baru dicari kasusnya berikutnya. Nilainya dimasukkan semuanya. Nah, terus ketemu nilai gain tertinggi, yaitu jatuh pada 0,3 ini umur. Berarti IPK umur ada 4 lagi. Nah, dan seterusnya ya. Nah, sehingga semuanya harus berupa leave. Kalau sudah kotak leave semuanya berarti sudah selesai. Ada berapa rule? 1, 2, tinggal ngitung kotaknya ini aja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 rule. 11 rule dari kasus ini. Nah, semuanya harus sudah berupa output.
lulus atau tidak lulus. Kalau masih berupa note, maka harus diselesaikan mencari nilai entropi dan gainnya lagi. Seperti itu ya teman-teman ya, itu untuk metode ID3. Untuk naik bias nanti akan saya sambung lagi pada video berikutnya, karena ini sudah terlalu panjang videonya sepertinya ya. Nah, ya. Ini nanti ada beberapa tugas latihan. Nah, ini kalau kita terapkan di mana? Di WK, di WK ini tidak ada ini, ternyata tidak ada ID3 ya. Jadi kalau kita open file di sini, saya sudah download di Kaggle tadi datanya untuk playing tennis ya, P ini playing tennis CSV, ini sudah ya. Nah, ada Outlook, ini sama, ada 14 kasus dari sini. Nah, ini kalau kita lakukan classify di sini, metodenya itu ternyata tidak ada teman-teman untuk tree ID3 ya. Decision, nah ini enggak ada. Nah, kalau kita pakai naik bias ini nanti langsung ya kelihatan. Nah, di sini yes no gitu ya. A ini ya, A itu no, B itu yes. Nanti perhitungannya. Nah, ini nanti kita akan cocokkan dengan perhitungan naik bias. Untuk naik bias kita akan jelaskan atau akan saya jelaskan di video berikutnya, karena ini sudah durasinya sudah terlalu panjang videonya ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang ID3. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan memberikan komentar di video saya. Kalau sudah paham, tidak ada yang bertanyakan, silakan dikerjakan untuk latihannya atau tugasnya ya. Ini tugas halaman 83, 84 untuk datasetnya. Oke, yang perlu teman-teman kumpulkan nanti seluruh perhitungannya dan juga gambar pohon keputusannya diperoleh dari 14 kasus ini. Terus kemudian ada berapa rule yang diperoleh, silakan diimplementatifkan pakai if then. Terima kasih sudah menyimak video yang saya buat. Semoga dapat memberikan penjelasan yang bermanfaat untuk teman-teman di algoritma klasifikasi ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.